Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Sungguh besar anugerah Tuhan kalau setiap pagi kita boleh mendapat kesempatan untuk boleh menikmati anugerah-Nya, menikmati kebaikan Tuhan, kehadirannya dalam kehidupan setiap kita. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, di mana pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan masih dalam kelanjutan pembahasan daripada kitab Nabi Yesaya. Hari ini telah tiba kepada kitab Nabi Yesaya pasal 13. Kita akan membaca ayat pertama, kemudian saya akan lanjutkan dari ayat 17 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan tertulis dari Yesaya pasal 13 ayat pertama. Kemudian saya lanjutkan ayat 17 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan tertulis. Ucapan ilahi terhadap Babel. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Ayat 17. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka. Mereka di sini adalah bangsa Babel. Orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan. Dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan. Perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tetapi akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Sedemikian jauh pembacaan ayat-ayat firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sekali lagi sebelum kita merenungkan sabdanya, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami memohon pertolongan daripada Allah Roh Kudus, sehingga ketika kami bersama-sama belajar dari firman-Mu, hati kami boleh siap untuk mendengar pimpinan Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang terbatas ini boleh menjadi Allah Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan dan merenungkan firman-Mu melalui tayangan YouTube pada saat ini. Dan juga semua kami yang juga mendengarkannya, kiranya hati kami boleh terus diarahkan kepada Kristus, hati kami boleh terus teachable, dibentuk seturut dengan pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Demi Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berserah dan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam beberapa kesaksian yang pernah saya dengar, yang disampaikan oleh beberapa rekan sesama saudara seiman, ketika mereka sedang bergumul, menghadapi pergumulan hidup yang berat, dan mereka telah berhasil melaluinya bersama Tuhan. Kemudian mereka melakukan flashback, melihat kembali ke belakang. Seringkali mereka menyampaikan bahwa di dalam fase-fase penting pada kehidupan mereka tersebut, ada campur tangan Allah. Ada tangan Allah yang tidak terlihat, tanda kutip, namun sungguh-sungguh real dialami oleh rekan-rekan tersebut. Dan saudara berbicara tentang
tangan Allah yang tidak terlihat, namun secara real dialami, itu juga kita bisa melihat dengan jelas di dalam perjalanan umat Allah. Secara khusus Bapak Ibu, di dalam konteks Yesaya pasal 13 yang baru saja kita baca. Saudara, kalau kita mencermati lebih mendalam, konteks daripada Yesaya pasal 13 ini adalah berisi nubuatan dari Nabi Yesaya mengenai bangsa Babel yang kelak akan menyerang bangsa Yehuda atau Israel bagian selatan. Dan kemudian setelah 70 tahun bangsa Babel ini berkuasa, bangsa Babel ini akan dihancurkan oleh bangsa Media Persia. Atau tadi di dalam ayat 17 yang kita baca disebutkan sebagai orang Madai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat lebih teliti lagi, sebenarnya waktu itu ketika Yesaya menyampaikan nubuatan ini jarak waktunya dengan pembuangan yang terjadi itu kurang lebih 130 tahun. Waktu itu Yesaya hidup di zaman pemerintahan Raja Yotam hingga Raja Hizkia. Itu 130 tahun sebelum bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Atau dengan kata lain 200 tahun kurang lebih sebelum bangsa Babel yang menghancurkan Yehuda itu dihancurkan oleh Allah melalui bangsa Persia. Saudara, kita bisa melihat di sini luar biasa sekali tangan Allah yang berintervensi dalam sejarah kehidupan umat Allah. Allah yang berdaulat itu mengatur, mengorkestrasikan sedemikian rupa perjalanan hidup umat Allah. Allah bukan hanya menonton dan membiarkan segenap umatnya berjalan sendirian, tetapi Allah ada di sana. Ketika umat Allah pada masa itu seringkali berubah setia, para pemimpin, raja-raja seringkali melakukan penyembahan terhadap berhala. Kemudian umat Allah juga seringkali tidak melakukan, mentaati perintah ketetapan Taurat Tuhan. Allah tidak diam. Allah campur tangan dengan caranya yang ajaib. Allah mau memurnikan bangsanya. Dengan cara apa? Menyampaikan nubuatan tentang penghukuman. Dan kemudian selain penghukuman juga ada janji pengharapan. Dan juga dinyatakan kelak ada bangsa-bangsa yang sebenarnya bukan umat perjanjian Allah, dipakai oleh Allah yang berdaulat, Allah yang memegang supremasi tertinggi atas segenap bangsa. Untuk apa? Dengan satu tujuan, untuk terus memurnikan, memproses umat Allah dan menyatakan kepada umat Allah siapa Allah yang sejati, siapa Allah yang berdaulat dan berkuasa itu. Dan saudara, kita bisa melihat di sini jelas sekali Allah berintervensi, Allah campur tangan. Apa pelajarannya buat kita Bapak Ibu? Saudara, kita bisa melihat di dalam kehidupan perjalanan kita bersama Tuhan. Saudara, mungkin kita berpikir ketika ada masalah terjadi di dalam fase kehidupan kita, kita berpikir, oh, di manakah Allah? Seolah-olah Allah itu jauh, diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada progres atau perubahan yang signifikan terjadi di dalam kehidupanku pada saat ini. Tetapi saudara, kita bisa menghayati bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita melihat di dalam jangka waktu yang panjang, itu sebenarnya ada tangan Allah yang tidak terlihat, namun dengan sungguh nyata sedang merajut sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Terlepas dari kehendak bebas kita, kita bisa memilih taat atau tidak taat terhadap Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah fail di dalam memproses anak-anak yang dikasihinya, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang memiliki hati untuk belajar mengasihi dirinya. Saudara, adakah engkau tetap memiliki keyakinan dalam hidupmu, dalam hatimu, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam? Ada intervensi Allah demi intervensi Allah yang merajut kehidupan kita.
Dan kemudian poin berikutnya, Bapak Ibu sekalian, dari pasal ini kita juga bisa belajar satu hal. Ketika ada nubuatan tentang bangsa Babel yang dikatakan begitu permai di antara kerajaan-kerajaan di ayat 19, akan sama seperti Sodom dan Gomora. Saudara, kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, di sini Allah memiliki supremasi atas segala bangsa, segala kuasa yang kuat. Allah yang melakukan intervensi dalam kehidupan kita itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dan saudara, kita bisa melihat Babel sekalipun yang megah di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar yang legendaris itu dihancurkan oleh Allah ketika mereka sudah 70 tahun menguasai bangsa Yehuda. Datanglah bangsa Madai atau bisa disebut sebagai kerajaan Media Persia itu di bawah Raja Xerxes. Dalam bahasa Inggris namanya adalah Xerxes. Bapak Ibu mungkin pernah melihat satu film yang berjudul 300 gitu ya. 300 tentara Sparta yang melawan ya tentara-tentara Persia yang begitu luar biasa hebatnya. Itulah bangsa Persia yang saat itu menghancurkan bangsa Babel. Saudara, kita bisa melihat bukan hanya sampai di sana. Ketika bangsa Persia sudah menghancurkan bangsa Babel, kalau kita melihat lebih panjang di dalam skop waktu, lebih menyeluruh di dalam sejarah kehidupan umat Allah dan sejarah dunia ini, bangsa Persia itu juga kelak dihancurkan oleh bangsa Yunani. Kita bisa melihat dengan luar biasa sekali di sini. Bangsa Babel yang kuat dihancurkan oleh bangsa Media Persia yang kuat. Tetapi kelak bangsa Media Persia yang kuat itu pun juga dihancurkan oleh bangsa Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung yang menjadi raja pada umur 20 tahun. Dan menariknya juga Bapak Ibu sekalian, ketika Alexander Agung berusia 32 tahun, dia meninggal. Kerajaannya mulai merosot, dihancurkan oleh kerajaan Romawi. Dan kerajaan Romawi juga kalau kita lihat pada akhirnya Bapak Ibu sekalian juga hancur. Imperium Romawi merosot dari abad ke abad, Bapak Ibu sekalian. Dan kita bisa melihat di sana kerajaan demi kerajaan itu hancur. Kuasa demi kuasa satu persatu lenyap. Napoleon Bonaparte, ya, seorang pemimpin revolusioner dari negara Prancis, dia pernah berkata di atas ranjang di tempat dia akan menghembuskan napas terakhirnya, Napoleon Bonaparte berkata, sebentar lagi kuasaku, kerajaanku akan usai, akan lenyap. Tetapi ada satu pribadi yang kerajaannya itu tetap untuk selama-lamanya. Dia adalah Yesus Kristus, the King of Kings, Raja di atas segala raja, the Prince of Peace, Raja damai. Dan saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan kita, mari kita memandang kepada kerajaan Allah yang kekal. Mari kita mengandalkan Allah, bukan kuasa sementara di atas bumi ini. Saudara, baru-baru ini ada marak berita tentang pemilihan umum Presiden Amerika Serikat. Ya, terlepas siapa yang menang, ya saya menghargai siapapun pemenangnya, dan siapapun yang mungkin tidak menang itu juga saya tetap respect ya terhadap presiden demi presiden yang pernah memimpin Amerika Serikat ya. Tetapi ketika saya melihat momen tersebut, saya iseng melihat ke YouTube momen demi momen ketika Presiden Amerika Serikat dari beberapa puluh tahun yang lalu menyampaikan sumpah ya menjabat sebagai presiden. Saya lihat ada orang-orang besar di sana. Ada George W. Bush ya. Sebelumnya pernah juga ada Bill Clinton begitu. Kemudian setelah George W. Bush ada Barack Obama, kemudian ada Donald Trump, dan kemungkinan setelah ini adalah Joe Biden begitu ya. Mereka menyampaikan sumpah untuk memimpin negara adidaya Amerika Serikat ya dengan setia. Tapi saudara, kita bisa melihat kepemimpinan, kuasa mereka yang dititipkan oleh Allah
itu hanya sementara, tidak selama-lamanya. Tentu kita mendoakan setiap pemimpin, ya kita mendukung setiap pemimpin dunia ya yang dipercayakan oleh Allah. Tapi kita bisa melihat di sana bahwa kuasa dari setiap pemimpin, bukan hanya di Amerika Serikat, di negara kita Indonesia dan lain sebagainya, itu semua hanyalah sementara. Oleh karena itu mari di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, kita berorientasi kepada kerajaan yang akan berdiri untuk selama-lamanya, yang kuasanya tidak terbatas oleh waktu, yaitu kerajaan Allah. Adakah kita bekerja bagi kerajaan Allah? Adakah kita hidup berorientasi pada kerajaan Allah? Adakah kita telah ambil bagian di dalam kerajaan Allah? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat beraktivitas. Amin.